Ya, oke, ini adalah kemungkinan apa yang terjadi untuk 3 chapter mendatang di Manhwa Magic Emperor setelah kedatangan Gu Santong yang tentunya membuat Chuang-er bingung, apalagi saat Gu Santong memanggil Zovan dengan sebutan ayah. Zovan pun mulai menjelaskan detail segala yang terjadi di kekaisaran dan tentu saja semua itu hanyalah sandiwara. Setelahnya, Zovan pun mulai memanjakan Gu Santong dengan memberikannya bahan tingkat 7 dan itu membuat kekaisaran terlihat lebih buruk lagi di mata Gu Santong. Tentunya karena kekaisaran hanya memberikannya bahan tingkat 1 dan tingkat 2, sedangkan Zovan selalu memberikannya bahan-bahan tingkat tinggi. Nah, setelah reuni singkat tersebut terjadi, pada akhirnya 4 kurcaci menampakkan dirinya. Awalnya mereka berkata jika rencana berjalan dengan sukses, tapi Zovan mulai mengomentarinya. Aku tahu kau kalah, bahkan darah belum kering di pipimu. Mendengarkan hal tersebut tentu saja membuat salah satu dari 4 kurcaci malu, tapi ia juga kesal kepada saudara-saudaranya karena tidak memberitahukan jika masih ada darah menempel di pipinya. Dan seperti biasa, keempatnya pun mulai berkelahi satu sama lain. Tapi nampaknya Zovan tidak terlalu marah. Ia tahu jika lawan mereka adalah Ghost King dan itu bukanlah sosok yang mudah. Mereka pasti akan kalah saat melawannya. Tapi tenang saja, semua sudah berada di jangkauan dan juga prediksi Zovan. Lalu setelahnya, Zovan pun meminta 4 kurcaci untuk membawa Chuang-er. Nah, di sini Chuang-er bertanya kenapa ia tidak boleh ikut dan Zovan pun berkata, "Aku akan pergi untuk mengambil beberapa tawanan. Jadi kau tidak perlu ikut." Dan tak lama kemudian Zovan pun tiba di sebuah tempat yang indah. Ada seseorang yang menunggunya di sana. Ya, itu adalah Leng Wuchang. Zovan mulai memujinya karena memiliki tempat yang indah di antara tanah Tianyu. Leng Wuchang pun menjelaskan, ada banyak kebisingan di Tianyu, jadi memiliki satu tempat untuk beristirahat dan terhindar dari mata-mata adalah hal yang menyenangkan. Dan yang paling penting adalah bahkan kaisar tidak mengetahui tempat tersebut. Jadi tenang saja, tidak akan ada orang yang memata-matai mereka. Nah, setelah sedikit basa-basi, akhirnya Zovan pun mengucapkan tujuannya. Ia berkata, "Terima kasih kepada Tuan Leng karena telah membantuku. Aku yakin jika orang-orangku berada di tanganmu, biarkan aku untuk melihat mereka." Lalu Leng Wuchang pun menjawab, "Ya, tentu saja. Walaupun aku membantumu, tapi aku masih tetaplah orang dari gerbang kekaisaran. Dan tenang saja, orang-orangmu aman berada di tanganku. Tapi bukankah hal buruk jika aku memberikanmu secara cuma-cuma? Mari kita lakukan pertukaran." Zovan nampaknya sudah menduga hal tersebut. Ia pun berkata akan memberikan apapun yang diinginkan oleh Leng Wuchang. Dan ternyata apa yang ia minta di luar dugaan Zovan. Leng Wuchang berkata jika ia ingin harta yang didapatkan oleh Zovan di Huayu Building, yaitu bahan tingkat 8 akar bodi. Tentunya itu membuat Zovan terkejut. Ia berkata benda tersebut tidak ia miliki. Jadi bolehkah menukarnya dengan bahan lainnya? Tapi sayangnya Leng Wuchang menolak. Ia bahkan tidak tertarik dengan bahan tingkat 9 ataupun bahan tingkat 10. Yang ia inginkan hanyalah akar bodi saja. Zovan sedikit bingung dan heran apa sebenarnya keistimewaan dari akar bodi sehingga Leng Wuchang dan gerbang kekaisaran sangat menginginkannya. Zovan kembali menjelaskan ia tidak memiliki bahan tersebut dan bagaimana bisa
bisa dirinya bekerja sama dengan Huayu Building jika sebelumnya ia tidak mengembalikannya. Dan nampaknya Leng Wuchang sudah menduga hal tersebut. Leng Wuchang sebelumnya sempat berpikir jika Zovan pasti mengembalikan akar bodi, dan dari apa yang ia dengar ternyata pemikirannya telah terverifikasi. Tapi tetap saja yang Leng Wuchang inginkan hanyalah akar bodi. Ia bahkan menyarankan, karena kau dengan Huayu Building masih sekutu, nampaknya tidak masalah jika kau mencurinya. Atau tidak akan ada yang curiga saat Zovan mendatangi Huayu Building. Intinya, pertukaran akan berjalan jika Zovan membawa akar bodi. Tapi jika tidak, maka tidak ada solusi lainnya. Setelah melakukan beberapa percakapan, akhirnya Leng Wuchang pun meninggalkan Zovan. Begitu juga dengan Zovan, ia pun mulai menghilang dengan penuh kekesalan. Dan 100 mil dari tempat kediaman Leng Wuchang, ternyata Gu Santong sudah menunggu di sana. Zovan pun kembali dengan tangan kosong. Lalu Gu Santong pun langsung bertanya, "Ayah, di mana rekan-rekanmu? Bukankah kau berkata akan membawa mereka?" Dan Zovan menjawab, ternyata rubah sialan itu menginginkan pertukaran. Dan yang paling membuatnya pusing adalah masalah akar bodi. Tapi karena tidak memiliki solusi lain, akhirnya ia pun tidak memiliki pilihan selain pergi ke Huayu Building dan mengambil akar bodi tersebut. Dengan begitu, dua monster paling menakutkan di Tianyu akhirnya bergegas menuju Huayu Building. 2 bulan kemudian, akhirnya Zovan dan juga Gu Santong tiba di Huayu Building. Saat itu sedang tengah malam, Zovan dan juga Gu Santong mengendap-endap untuk mendapatkan akar bodi. Gu Santong bertanya, "Ayah, kenapa kita harus mengendap malam-malam? Ini akan merusak citraku yang megah." Dan Zovan pun tertawa, lalu ia berkata, jika Zovan tidak ingin merusak hubungan mereka dengan Huayu Building. Oleh sebab itulah lebih baik mengambil akar bodi secara diam-diam dan pergi meninggalkan mereka. Tapi Gu Santong kembali bertanya, "Tapi bagaimana cara kau mengambilnya tak kala kau tidak tahu di mana tempat penyimpanannya?" Zovan pun menjawab, "Apakah kau lupa dengan trik terakhir yang aku gunakan?" Zovan pun mulai terbang, lalu ia mengeluarkan sayap ilusinya. Dengan begitu, beberapa murid yang menjaga Huayu Building mulai terkena ilusi dan tak sadarkan diri. Di sisi lain, Nenek Chu Bijun yang sedang berkultivasi akhirnya terbangun karena mendengar keributan. Seorang penjaga pun menghampirinya. "Nenek, gawat, akar bodi menghilang." Nenek Chu Bijun juga merasa heran. "Apa? Hilang? Tidak mungkin. Tidak ada yang mengetahui tempat di mana akar bodi berada. Jadi bagaimana bisa menghilang? Apakah kau yakin dengan apa yang kau katakan?" Dan penjaga tersebut bersikukuh. Bahkan ia mengatakan jika ia melihat seseorang berjubah hitam sedang memegang akar bodi dan menghilang. Mendengarkan hal tersebut, Nenek Chu Bijun pun akhirnya mau tidak mau ingin memverifikasi perkataannya. Ia pun mulai berjalan menuju tempat di mana akar bodi disimpan. Nah, tapi ternyata apa yang dilakukan oleh Nenek Chu Bijun itu sudah berada di bawah kendali Zovan. Zovan menggunakan mata Dewa Kongmin tingkat 3 untuk menciptakan dunia ilusi. Itu yang membuat Gu Santong bertanya, kenapa Zovan melakukan hal tersebut. Zovan juga menjelaskan itu semua agar mereka merasakan sendiri jika merekalah yang bergerak sesuai keinginan mereka. Dan saat mengecek jika akar bodi benar-benar menghilang, mereka akan dibuat tertidur oleh Zovan sehingga tidak ada yang tahu kehadirannya. Tapi Gu Santong juga mulai memuji Zovan karena ternyata matanya sudah berada di tingkat 3, padahal pada pertemuan terakhirnya masih berada di tingkat 2. Tak lama kemudian mereka pun tiba di sebuah tempat tersembunyi. Jika saja Zovan tidak menggunakan kemampuan matanya sampai 100 tahun pun, Zovan tidak akan pernah menemukan tempat tersebut.
Nah, di dalam ruang penyimpanan, Nenek Chu Bijun pun mulai berteriak, apa? Ternyata akar bodi benar-benar menghilang. Nah, lagi-lagi itu masih berada di bawah ilusi Zofan. Sebenarnya akar bodinya ada, tapi Nenek Chu Bijun tidak melihatnya. Lalu Zofan pun mulai mengambil akar bodi tersebut. Tapi sebelum itu, Zofan sempat menyinggung tentang Chu Qingcheng. Oh ya, ini bukan Zofan ya yang ngomong. Yang ngomong itu Nenek Chu Bijun dengan penjaga, cuman di bawah ilusi dan kendali Zofan. Dan alangkah terkejutnya Zofan saat mengetahui fakta jika Chu Qingcheng saat ini berada di sekte mistik surgawi dan tidak akan pernah kembali. Ia pergi ke sana karena janjinya dengan pimpinan sekte setelah mendapatkan pusaka tingkat 9 untuk menolong Ning Er. Zofan pun akhirnya mulai mengingat-ingat karena memang tidak mungkin Huayu Building memiliki pusaka langka apa yang digunakan oleh Chu Qingcheng saat menolong Ning Er. Ia jadi merasa sangat bersalah kepada Chu Qingcheng, apalagi ia tidak bisa menepati janji-janjinya. Nah, karena sempat terdiam, Gu Santong bertanya, "Ayah, apa yang kau lakukan? Apakah perlu aku membantumu untuk membuat mereka berdua tertidur?" Tapi apa yang dilakukan Zofan di luar dugaan. Ia malah melepaskan ilusi dari mata Dewa Kongming dan itu membuat Nenek Chu Bijun tersadar. Tapi Zofan mulai berkata sebelum meninggalkannya, "Nenek, Tian Yu akan dilanda kekacauan. Bawa seluruh orang-orang Huayu Building ke Luo Family. Aku akan melindungimu di sana. Untuk akar bodi, aku akan membawanya." Dengan perkataan tersebut, Zofan pun mulai menghilang dan meninggalkan Nenek Chu Bijun. Melihat aksinya, tentu saja membuat Gu Santong heran. Ia pun bertanya, "Ayah, kenapa kau mengungkapkan jati dirimu?" Dan Zofan pun menjawab, "Aku hanya tidak ingin bohong." Ya, nampaknya Zofan melakukan hal tersebut tak kala mendengarkan kenyataan tentang menghilangnya Chu Qingcheng. Adapun Nenek Chu Bijun, ia masih merasa linglung tentang apa yang terjadi tak kala Zofan mencuri bodi giok mereka, dan itu menjadi awal hancurnya sedikit kepercayaan Nenek Chu Bijun kepada Zofan. Chapter pun berakhir. Nah, itulah apa yang mungkin terjadi pada 3 chapter mendatang dari Manhwa Magic Emperor. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.